kita lakukan selain Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada pelakunya ini amalannya sekaligus memberi syafaat kepadanya. Ya. Jadi kalau kita bersalawat kan bukan salawatnya, ya kan? Ya, Rasulullah memberikan syafaat, ya diizinkan oleh Allah dengan salawat itu. Kalau ini tidak, kita mengerjakan amalannya, amalan itu dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita. Ya, bentuk amalannya. Apa itu? Interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, interaksi dengan Al-Quran. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Tingkatkan interaksi kalian dengan Al-Quran. Masya Allah. Nanti interaksi dengan Al-Quran dibagi 3 bagian. Ada yang membaca, memahami, ya, kemudian membaca, mengkaji, dan yang terakhir menghafalkan. Ya, menghafalkan. Ketiga-tiganya berusaha mengamalkannya. Dia mencintai Quran, dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang disebut ahli Quran. Ya, jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Ahli Quran itu bukan dibatasi yang hafal 30 juz, bukan. Ahli Quran itu yang punya kecintaan terhadap Quran dan bentuknya macam-macam. Ada dia belum hafal tapi rajin ngaji gitu. Rajin tiap hari. Satu hari ada yang 1 juz, satu hari ada yang 2 juz, satu hari ada yang 5 juz. Terus dia baca, bahkan meninggalnya pun sedang pegang mushaf. Ada yang begitu, Masya Allah. Ya. Ada lagi ahli Quran yang dia senang mengkaji. Hari ini aku ingin tahu makna surat Al-Duha. Besok aku ingin riset surat Al-Insyirah. Rajin dia. Kaji. Yang ketiga ada ahli Quran yang alhamdulillah, Masya Allah, sekarang sedang banyak meningkat di Indonesia. Menjadi ahli Quran yang menghafal Al-Quran. Penghafal Quran. Quranun yamshi, Quran yang berjalan di muka bumi. Ya. Dia menghafal, berinvestasi waktunya untuk mendekat kepada Allah lewat Al-Quran. Ternyata itu luar biasa. Kata Nabi, iqra'ul Qur'ana, berinteraksilah kalian dengan Al-Quran, minimal kalian perbanyak bacaan Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sendiri, akan datang di hari kiamat, ya, kemudian memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Tadi yang saya sebutkan. Sahabat itu kan dari kata sahiba, sesuatu yang dekat, lekat. Orang yang lekat, cinta dengan Al-Quran, gak mau pisah dengan Al-Quran. Tiap hari kalau gak baca hatinya gersang, gelisah. Kalau dia gak ngaji, gak enak perasaan, ada yang hilang. Ya kan? Kalau dia gak murajaah, ada yang gak enak. Itu yang seperti itu, Qurannya nanti, ya, itu akan jadi syafaat bagi dia di hari kiamat. Bahkan hadis tentang ini begitu rinci. Kalau kita lihat di At-Tirmidzi misalnya, ya di At-Tirmidzi hadisnya lebih jelas sekali. Ya, ketika nanti akan dihisab di hari kiamat, itu selain diberikan pahala yang sangat luar biasa, satu hurufnya 10, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf di kitabullah itu, di Al-Quran, dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, langsung. Nanti saat kembali kepada Allah, Qurannya berkata, Allahumma hallih. Ya, sebelum ditempatkan dia ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat rahmatnya, kata Allah, ya, itu langsung Qurannya memohon kepada Allah. Allahumma halli, ya Allah, berikan hiasan pada dirinya. Bedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Ya, maka dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan, tajul karamah. Diberikan mahkota. Ya, kemudian diperintahkan orang tua atau fasilitator yang menjadikan dia senang dengan Al-Quran, yang sama-sama mendapat rahmat Allah, diberikan pula. Kemudian Al-Qurannya berkata, ya Allah tambahkan lagi kepadanya. Ya, tambahkan kepada yang ahli Quran tadi. Bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Jadi dia pakai mahkota kehormatan, pakai jubah kehormatan, dan dahsyatnya ketika akan masuk ke dalam surga setelah mendapatkan syafaat tadi yang Allah izinkan, itu turun langsung ayat menyampaikan. Di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Itu diparadekan, disambut oleh semua para malaikat di depan pintu surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Fa ni'ma 'uqbaddar. Ya, kata Allah, ada nanti golongan sekeluarga besar, sekelompok akan masuk surga dari surga Aden.
Kemudian disambut oleh para malaikat di depan pintu surga. Malaikat melewati. Kata malaikat, selamat ya. Kalian telah sabar berjuang untuk mendapatkan kemuliaan ini. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang paling nikmat yang belum pernah dijamah oleh siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ahli Quran. Ahli Quran. Ya, bahkan nanti di hadis lain. Ya, di hadis lain, Anda yang baru sampai Al-Baqarah saja dengan Ali Imran, itu diapresiasi langsung oleh Allah. Al-Qurannya itu, Al-Baqarah, Ali Imrannya menjadi pelindung kita di yaumil mahsyar. Syafaat pertama yang didahulukan. Itu kalau sudah begitu tanda-tanda kebaikan. Kan di hadis umum itu cuma 7 golongan kan? Masih dengar? Ya, masih ingat? Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi, dinaungi di hari kiamat. Ya, saat proses hisab itu, saat semua orang tidak berpotensi mendapatkannya, 7 golongan dapat itu. Ya, al-imamul adil, ada pemimpin yang adil dan terusan-terusan yang lainnya. Ya, tapi dari sekian banyak 7 golongan itu, ada orang yang punya khusus, spesifik, naungan khusus. Jadi kalau dia keluar dari naungan besar itu pun masih ada naungannya sendiri. Siapa itu? Adalah orang yang menjadi kerabat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Iqra'u Zahrawaini, kata Nabi. Hei, banyak-banyakin kalian dekat-dekat dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Zahrawaini. Ya, fa'innahuma, maka sesungguhnya mereka berdua, ya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran itu, keduanya akan menjadi 2 awan yang menaungi khusus. Ya, ghamamatan. Ya, kedua awan yang menaungi khusus untuk hamba Allah, ahli Al-Baqarah dan Ali Imran saat yaumul hisab itu terjadi. Ini syafaat. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita persingkat dari bahasan dan waktu yang singkat ini, setiap orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi itu pintunya sangat berpeluang. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya persoalannya dia harus memiliki kunci untuk membukanya. Maka kuncinya terletak kepada amal-amal saleh. Dia bisa siapkan dari sekarang menu-menunya. Silahkan sepanjang punya kesempatan, Bapak Ibu sekalian, rumuskan amal saleh yang bisa kita lakukan saat ini. 1, 2, 3 dan sebagainya. Sepanjang kita mampu. Ya, kalau bisa, saya waktu kecil itu suka bikin buku isinya tuntunan amal saleh. Jadi saya tuliskan tuh. Kalau sholat ada berapa jenis, yang fardu, yang sunnah, terus gitu. Nanti kalau saya kerjakan checklist, kalau tidak saya silang gitu ya. Terus nanti di harta ada zakat, infak, sedekah, sehari targetnya berapa, sebulan keluar enggak gitu ya. Nah, dengan Al-Quran targetnya sehari berapa, terus itu kalau sampai meninggal kita konsisten, istiqamah kita melakukannya, Masya Allah, itu akan ada tanda-tanda kebaikan, bahkan sejak hidup, akan wafat sampai wafat, kemudian saat dibangkitkan. Dikumpulkan di surah ke-19 di ayat ke-15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini jaminan yang pernah diberikan kepada Nabi Yahya alaihissalam dan disampaikan kepada kita sebagai berita gembira untuk mengikutinya, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang dijamin oleh Allah selamat, tenang, bahagia, damai ketika hidup. Ya, hidupnya penuh dengan ketenangan, kedamaian. Ketika meninggal tenang juga. Bahkan panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Di alam kuburnya dijamin kebaikan. Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saat pulang pun ke akhirat mendapatkan keselamatan. Wa yauma yub'atsu hayya, dengan syafaat yang Allah berikan. Sekarang tinggal pilih, silahkan. Ya, yang ada peluang dengan Al-Quran, mulai sekarang bikin menu Al-Quran. Ya, ada peluang dengan sholawat. Wah, ini selalu punya peluang, kita banyakin sholawat. Ada peluang dengan harta benda, tadi juga sudah banyak ditawarkan amalan. Ya, boleh jadi ditampakkan di hadapan kita untuk menyentuh. Barangkali ada sebagian dari rezeki yang Allah titipkan untuk bisa menyambut amalan-amalan itu semua.